Paskah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Paskah berbicara kita dilepaskan dari maut. Amin, saudara. Paskah berbicara Pesak, lepas, saudara. Pada perjanjian yang lama kita ingat bagaimana tulah yang ke-10 di situ adalah kematian anak sulung laki-laki dari setiap orang yang ada di Mesir. Tetapi apabila bangsa Israel di depan pintu rumahnya dikasihkan darah, di jenang pintunya ada tanda darah, maka ayat itu berkata bahwa malaikat maut lepas meluputkan mereka. Tetapi ketika tidak ada tanda darah, artinya malaikat Tuhan menjemput anak-anak sulung, termasuk anak sulung dari hewan-hewan dan juga dari Raja Mesir pada saat itu, saudara. Tanda darah yang sama juga bagi kita yang hidup pada saat ini, saudara. Apakah keselamatan itu tetap ada di dalam hidupmu? Apakah tanda darah itu ada di keluargamu? Itulah yang membuat kita akan selamat sampai akhir hidup kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan membaca dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Sama-sama. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan parantan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Saudara, peristiwa kematian Yesus di kayu salib adalah nyata, saudara. Peristiwa Yesus bangkit adalah nyata, saudara. Ada saksi mata, saudara. Bahkan kalau kita lihat nanti lebih dari 500 orang pada zaman itu yang menyaksikan dan bertemu Yesus secara pribadi. Yesus yang telah dibangkitkan itu. Amin, saudara. Saudara, mari sampaikan. Hari ini saya mengangkat tema yang diangkat oleh seluruh gereja-gereja, ya, Persatuan Gereja-Gereja Katolik, Protestan, dan juga Karismatik, yaitu ia mendahului kamu ke Galilea. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, fakta tentang kebangkitan Yesus dikatakan dalam Markus 16 tadi adalah yang pertama. Di dalam ayat yang ke-6 di situ disebutkan, dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Amin, saudara. Kalau kita juga pergi wisata ke Yerusalem, saudara, kuburnya masih ada, tetapi jasad Yesus, tulang-tulangnya pun tidak ada. Beda dengan pemimpin-pemimpin yang lain, saudara. Kenapa? Karena dia mati dan bangkit, ya. Ia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit, saudara. He is not here
Dalam Lukas 24 ayat 6 dikatakan, dia telah bangkit, saudara. Orang yang bangkit berarti ada proses kematian yang dialami, saudara. Dan lalu di dalam Markus 16 ayat 7 dikatakan, maupun dalam kitab Matius, dalam kitab Lukas, ada satu hal yang tidak diangkat selama ini, yaitu apa? Ada pesan malaikat Tuhan. Katakan gini, pergilah katakan kepada Petrus dan murid-muridnya bahwa ia bangkit, ia tidak ada di sini. Dan, nah ini yang tidak diangkat selalu, yaitu dia mendahului kamu ke Galilea. Ini pesan ketiga yang sering tidak diangkat dalam khotbah-khotbah, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita akan baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Mari kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara, kebaikan apapun yang engkau berikan, ya saudara, ke amal apapun yang engkau sepertinya buat amal, saudara, tapi itu tidak bisa menyelamatkan, kecuali orang itu mati ditebus oleh darah Yesus. Minggu kemarin hari Jumat kemarin kita katakan, bersekutu dalam penderitaan dan kematian Yesus, maka kamu akan hidup. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini berkata, inilah kunci kemenangan. Bagaimana kita akan tetap menang melalui proses kehidupan kita sampai kepada kekekalan adalah karena Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, Allah yang turun dan dinamakan Yesus, saudara. Kristus yang diurapi, itu saudara, dia mati tapi dia bangkit. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Amin, saudara. Allah yang hidup. Nah, saudara yang terkasih, karena dia hidup, maka kita mengerti bahwa ketika kita berdoa, doa kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Karena orang hidup yang bisa mendengar. Amin, saudara. Ya. Dan karena dia hidup, dia mengerti apa yang sedang kita alami. Dalam kisah Markus 16 ini, saudara, siapa yang pergi ke kubur Yesus, saudara? Murid-muridnya yang 12 itu, atau perempuan-perempuan? Perempuan-perempuan. Ya, siapa perempuan-perempuan ini? Perempuan-perempuan ini tidak termasuk kepada 12 rasul itu. Ya. Tapi nanti kita lihat kenapa seperti itu, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, dalam perjalanan mereka menuju kubur Yesus, kalau kubur di sana, saudara, tidak sama dengan seperti kita, ya. Tapi itu ada sedikit mirip ketika waktu kami pernah pergi pelayanan ke Toraja. Jadi dia itu di dalam gua-gua, saudara, ya. Jadi ada gua dan situ ada apa? Mayatnya ditaruh di sana. Tidak pakai peti, ya. Mayatnya ditaruh di sana. Lalu perempuan-perempuan ini datang pagi-pagi benar sebelum matahari ada, membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus, untuk membalsami Yesus supaya awet. Nah, itu maksudnya kenapa mereka bawa rempah-rempah, ya, supaya awet. Nah, tetapi saudara, mereka ngerti bahwa kubur itu ada batu besar yang menutup, saudara. Dan kalau perempuan yang angkat itu gak bisa, saudara. Harus laki-laki yang angkat. Maka kita tidak sudah baca dalam Markus 16 tadi, ayat yang ketiga. Dalam perjalanan mereka ngomong-ngomong, gimana nanti kita sudah sampai di sana, tapi gak ada yang gulingkan batu itu. Tetapi seperti ibadah tadi pagi saya katakan, apakah perempuan-perempuan itu berhenti di tengah jalan, saudara? Langsung disambung, misalnya Maria Magdalena disambung dengan Maria ibu Yakobus. Betul juga ya, Eda, ya? Betul juga yang gue bilang, ya. Nanti capek-capek kita ke sana, tapi nggak ada yang buka.
batu itu. Sia-sialah kita bawa rempah-rempah ini. Tetapi saudara, kita lihat di sini iman mereka mendengar perkataan Yesus yang di kayu salib itu, dan mereka akan tetap terus sampai kepada kubur Yesus. Dan apa yang mereka jumpai, apa saudara? Apakah mereka yang menggulingkan batu itu? Tidak. Tapi mereka lihat dari dekat bahwa batu itu sudah terguling. Kebangkitan Yesus adalah satu berita bahwa saudara, seperti dalam kitab Wahyu, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tidak seorang pun sanggup tutup. Amin, saudara. Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup mengangkat apa batu-batu dalam hidupmu yang membuat engkau gak maksimal cari Tuhan. Betapa besar pun masalah yang menutup matimu melihat Tuhan, betapa besar penyakitmu atau segala sesuatu yang tidak mungkin, berita Paskah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kita. Sia-sia engkau bermain musik, sia-sia engkau menaikkan pujian, sia-sia saya khotbah, sia-sia saudara melayani, karena gak ada upah di sana, karena dia tetap mati. Dosa kita pun tidak diampuni. Kenapa saudara? Karena dia mati. Tetapi karena Yesus bangkit saudara, maka dikatakan itu adalah proklamasi kepada dunia ini maupun di dalam alam roh, bahwa segala sesuatu takluk di bawah kaki Yesus. Mau pintu-pintu tertutup, kalau engkau di dalam Tuhan, segala sesuatu akan dibukakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan sebelum kita mengatakan gimana yang membukakan, Tuhan sudah mengerjakan jauh sebelumnya, saudara. Milikilah iman yang seperti itu. Lalu kita lihat di dalam perjalanan itu, mereka jumpa dengan, ketika sampai dia jumpa dengan siapa saudara? Malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan. Kalau dalam kitab Lukas dikatakan malaikat itu di dalam batu yang digulingkan itu dia duduk di atasnya. Artinya saudara, berita Paskah adalah bahwa Yesus menguasai segala sesuatunya. Sebab itu dia katakan ini, jangan takut. Berita Paskah adalah berbicara, jangan takut, saudara. Amen. Saudara, engkau takut apa pada saat ini? Anak muda, engkau takut apa? Ini sebentar mau ujian SMP ke SMA. Dari yang SMA masuk ke perguruan tinggi. Ada yang sudah tamat, takut, gimana pekerjaan? Setelah bekerja, saudara takut, gimana jodoh? Lalu yang ibu-ibu bagaimana ke depan dan sebagainya. Saudara, kalau kita mengerti berita Paskah, ada yang kedua disebutkan, jangan takut. Amin. Ada lagu kita berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Aku tidak takut, saudara. Apa yang membuat engkau takut? Berita Paskah berbicara, jangan takut, saudara. Jangan takut, Tuhan pasti akan bukakan, Tuhan pasti akan cukupkan, Tuhan pasti akan mengerjakan, saudara. Makanya saudara, dalam hari Jumat kemarin disebutkan, Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitan Kristus, dan dalam persekutuan dengan penderitaan dan kematian Yesus. Ketika kita sudah bersekutu dalam penderitaan dan kematian Kristus, di situ ada kehidupan, saudara. Amin, saudara. Makanya ketika engkau dalam Tuhan, orang dalam Tuhan, maka dia tidak akan takut akan apapun. Seperti dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, saudara. Yosua dikatakan, kalau engkau di dalam Tuhan, engkau tidak lupa memperkatakan firman itu, engkau tidak lupa merenungkan firman itu, menghidupi firman itu, ya, bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu, maka apa dikatakan, saudaraku? Bahwa musuh yang tidak tahan menghadapi engkau. Amin.
Jadi masalah rumah tangga sehebat apapun, masalah ekonomi sehebat apapun, atau mungkin ada perkataan-perkataan yang membuat engkau menjadi lemah putus asa, engkau tidak akan langsung putus asa. Kenapa saudara? Karena darah Yesus menyucikan apa? Lubuk hati kita, pikiran kita. Maka kita ketika mulai ada sampah-sampah, pikiran-pikiran yang tidak baik, ada perkataan-perkataan yang tidak sedap didengar, kita diberikan kuasa untuk mengatakan, kenapa aku tersinggung ya? Kenapa aku marah ya? Di dalam nama Yesus ini sudah dibersihkan. Aku tidak izinkan lagi itu sakit, Pak. Sakit, penyakit, akar kepahitan, kau keluar. Cuma banyak orang, saudara, sudah dibersihkan hatinya, pikirannya, hidupnya dari dosa, tapi kembali kepada dosa. Itulah yang membuat apa? Jatuh bangun. Ya. Nah, saudara yang terkasih, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 kita akan baca, saudara. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, berita Paskah berbicara kepercayaan saudara tidak sia-sia, doa saudara tidak sia-sia. Ketika engkau melayani tidak sia-sia, saudara, pasti jiwa-jiwa akan datang dan bertobat. Pada hari Minggu yang lalu sama hari tanggal 7 kemarin, hari Jumat, kita juga menabur bagi kerajaan surga. Dan banyak orang-orang yang kita konseling dan kita doakan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup jamah mereka, amin. Anak-anak yang di jalan, keluarga-keluarga yang broken home, bahkan yang di luar Tuhan, yang belum kenal Tuhan, kita percaya Injil yang kita sampaikan itu tidak akan sia-sia, amin saudara. Amin. Ini yang dikatakan, sebab itu kuatkan hatimu, berdiri teguh, dan dikatakan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak akan sia-sia, ada upah yang menanti. Jadi saudara, bukan perbuatan amal yang membuat kita selamat, tetapi kita akan mengasihi orang dengan tindakan adalah karena kasih Tuhan telah memenuhi kita. Amin saudara. Jadi buang konsep mengatakan bahwa amal ibadah yang akan membuat kita selamat, enggak. Kita selamat hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu adalah begini saudara. Kalau saya kasih 1M kepada Ibu Beta, sebenarnya tidak bisa dia tuntut sama saya untuk kasih 1M. Namanya kasih karunia. Tidak ada kewajiban saya kasih sama dia. Dan dia juga terheran-heran, kok saya yang dapat 1M. Kenapa misalnya enggak Bunda? Kenapa enggak Ibu Setanggang atau siapa? Itulah kasih karunia, saudara. Tuhan sebenarnya tidak wajib untuk mati di kayu salib. Tapi karena kasihnya itu, saudara, kasihnya itu, saudara, yang dia limpahkan. Kenapa? Karena dia melihat hanya dengan kematian Yesus di kayu salib yang bisa mengubahkan gambar diri kita yang sudah rusak karena dosa. Hubungan kita yang rusak karena dosa hanya bisa dipulihkan melalui kematian Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada surga hanya melalui Yesus. Kenapa? Hanya Dia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Itu saudara. Jadi semua orang di muka bumi ini, suku, bangsa, agama apapun, saudara tidak akan bisa selamat kalau orang itu, termasuk orang Kristen, kalau hanya KTP saja, kalau orang itu tidak buka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sepanjang kehidupannya dia menjaga keselamatan itu, maka dia juga bisa hilang. Ingat khotbah-khotbah minggu yang lalu, saudara, murid-murid juga bisa tinggalkan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kenapa murid perempuan-perempuan itu yang pertama sekali datang ke kubur Yesus? Karena, saudara, kita balik sedikit dalam Jumat Agung, saudara. Di dalam perkataan salib ada 7 perkataan Yesus di kayu salib.
Perkataan yang keempat adalah apa saudara? Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, perkataan itu adalah perkataan bukan berbicara bahwa Yesus tidak rela mati di kayu salib. Ya, bukan artinya dia takut naik ke kayu salib. Saudara akan mengatakan, bukankah Yesus di Taman Getsemani berdoa, Tuhan kalau bisa lalulah cawan ini. Maka Yesus gentar, bukan saudara. Tetapi pada waktu Yesus di kayu salib, dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebenarnya dia mengingatkan perempuan-perempuan yang dibawa kaki salib Yesus. Siapa itu? Itulah mereka yang pergi ke kubur Yesus. Di situ tidak ada Petrus dan murid-muridnya, tapi perempuan-perempuan itu. Maka mereka ketika Yesus katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan mereka. Ingat dalam Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Mari kita akan baca. Yaitu itu yang orang Israel selalu menyebutkan sampai dengan pada saat ini, yaitu nyanyian rusa betina di kala fajar. Ya. Yuk, kita akan baca Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi perkataan keempat Yesus yang di kayu salib itu adalah untuk mengingatkan mereka, bangsa Israel pada waktu itu, untuk mengingat, alo, bukankah ini adalah perkataan yang selalu engkau ulang-ulang di hari raya Purim? Apa itu hari raya Purim? Maka saudara akan bisa melihat di dalam Ester pasal yang ke-9, kisah pada waktu itu, di mana pada waktu itu ada seorang yang namanya siapa? Haman. Ingin membinasakan, membunuh semua orang Israel di sana pada waktu itu di Babel, saudara. Tetapi Ester dan seluruh bangsa itu berdiam diri, berdoa puasa, dan terjadi Tuhan memulihkan keadaan. Yang seharusnya mereka mati, tapi akhirnya Haman yang mati dan keluarganya disulahkan, saudara. Dan itu mereka peringati sampai dengan pada hari ini. Itulah namanya hari raya Purim. Itulah yang Tuhan ngomong di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan sedang ingatkan bahwa saudara, kematianku ini di kayu salib adalah supaya engkau tetap punya pengharapan. Karena dia nanti hidup, saudara. Tetap ada pertolongan, kematian diubahkan menjadi kehidupan. Itulah yang dikatakan Ayelet Asakar. Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Nyanyian rusa betina di kala fajar. Nah, kalau kita lihat ini slide-nya ini adalah perkataan Yesus. Dimana kalau kita tahu jelang kematian Yesus itu cuaca juga menjadi apa? Gelap gulita. Pasca berbicara, mungkin engkau merasa seperti hidupmu itu gelap, tanpa harapan, tak mungkin. Tetapi Tuhan bilang, di dalam tanpa pengharapan, itulah makanya aku mati di kayu salib. Supaya engkau tetap punya pengharapan. Supaya kehidupanmu yang kematian akan menjadi kehidupan. Rumah tanggamu hidup, ekonomimu hidup, sel-sel tubuhmu hidup. Amin, saudara. Pelayananmu hidup. Dan perempuan-perempuan itu melihat, akhirnya itulah yang membuat mereka. Jadi peristiwanya kan Yesus mati jam berapa? Jam 3. Jadi mereka sebelum matahari terbit, mereka sudah siap-siapkan rempah-rempah. Maka dikatakan kisah Markus 16, mereka sudah pergi ke kubur Yesus. Karena mereka yang dengar firman itu, saudara. Tapi Petrus dan murid-muridnya di mana? Mereka melari. Petrus menyangkal. Nah, ini akan menjadi satu pembelajaran yang bagus. Kalau kita selalu dengar firman Tuhan, kita pasti tidak akan pernah saudara? Putus asa, tidak semangat, kecewa, sakit hati. Gak akan pernah, saudara. Nah, saudara, kita lihat dalam kisah ini,
Kenapa perkataan Yesus Yesus juga mengingatkan ya. Sebelum dia mati dia bilang, ingat nanti aku pada hari ketiga akan bangkit, tapi aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan malaikat itu juga mengingatkan, ya kan? Dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini, dan dia mendahului kamu ke Galilea seperti yang telah dilakukannya. Kalau kita pikir, kenapa Yesus siap bangkit pergi ke Galilea? Kenapa nggak pergi ke Yerusalem? Kenapa nggak pergi ke Samaria? Nah, mari kita akan lihat saudara ya. Why Jesus went before to Galilea? Kenapa dia menyuruh pesan kepada malaikat untuk ingatkan murid-muridnya, perempuan-perempuan itu bilang ya kepada Petrus, kan disebutkan tadi ya, bilang kepada Petrus dan teman-temannya. Nah, ini bukan perkataan tiba-tiba. Kenapa disebut Petrus? Nah, ini kita akan mengerti saudara. Bilang kepada Petrus dan teman-temannya, murid-muridnya, bahwa aku mendahului kamu ke Galilea. Saudara lihat ini, peta ini. Kalau kita ke Yerusalem, siapa yang mau pergi ke Yerusalem? Tabung uang tahun depan. Ya saudara, Galilea ini adalah satu lokasi di mana dia melingkupi hampir melingkupi daerah. Makanya danau yang ada di sekitar itu namanya Danau Galilea. Jadi danau yang satu punya nama macam-macam. Disebut Danau Galilea, iya. Tiberias, iya. Tempat yang sama. Kenapa Tiberias itu nanti juga bagian dari situ. Nah, saudara, mari kita akan lihat di dalam Matius 26 ayat 32 sampai 34. Ya, berikutnya kita akan baca. Matius 26 ayat 32 dan 34 sampai 34. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini Tuhan katakan sebelum mati atau sesudah mati? Sudah mati. Sebelum. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Makanya nanti malaikat itu mengingatkan kepada perempuan itu, bilang sama Petrus, perkataanku itu. Tuh ya saudara, kita lihat ayat 33. Jadi Alkitab kita itu nggak tiba-tiba muncul. Kenapa malaikat itu tiba-tiba ngomong? Itu ada rentetan di belakang saudara. Ini yang kita baca, ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali. 3, ayat 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah. Nah, tadi malaikat Tuhan titip pesan kepada perempuan-perempuan itu, kepada Maria itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Maria yang lain. Banyak suka rupa nama Maria. Di tempat ini pun ada Maria, ibu Maria. Ya, disebutkan apa? Sampaikan kepada Petrus, ya kan? Nggak disebut nama Yakobus, tidak disebut nama Yohanes, betul? Kenapa? Ini peristiwanya. Karena pada waktu itu Yesus ngomong kepada siapa? Petrus. Petrus, ingat ya, aku mati tapi aku akan bangkit. Karena pada waktu pemberitahuan kematian Yesus yang kedua, Yesus ngomong, aku akan mati, aku akan disiksa, akan menderita. Tapi Petrus bilang apa? Janganlah Yesus, ya kan? Kau usah pergi ke Yerusalem. Langsung Yesus bilang apa? Enyahlah iblis. Kepada siapa? Petrus. Apakah si Petrusnya setan? Bukan, tapi pikirannya, hatinya yang dirasuk, ya. Nah, lalu di sini apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Kenapa Yesus suruh pergi ke Galilea? Bahkan pesan dari surga. Bayangkan saudara, surga harus ngomong, ingatin saudara, pergi ke Galilea. Itu sebenarnya Tuhan sedang bicara. Lihat slide yang berikutnya. Coba lihat slide tadi. Petrus, engkau bisa gagal sebagai muridku. Dalam kisah itu Petrus gimana? Sangkal Yesus enggak? Sangkal Yesus. Engkau sudah kuingatkan untuk kuat dalam Tuhan, tapi engkau gagal. Tapi Petrus, engkau bisa gagal
Tapi jangan selamanya engkau gagal. Kembalilah pada panggilan pertamamu untuk menjadi penjala manusia. Karena murid-murid pertama dipanggil itu di mana? Galilea. Amin, saudara. Jadi Tuhan mengingatkan Petrus melalui malaikatnya, bilang sama Petrus ya, pergi ke Galilea. Maksudnya ingat ya, panggilanmu itu jangan balik lagi. Nanti kalau kita lihat dalam kitab Yohanes, saudara, dia kembali dalam hidup yang lama. Ya kan, tangkap ikan. Bahkan dia mengajak teman-teman yang lain, oh ya aku mau tangkap ikan, gak ada pun lagi Yesus. Ayo ikut, kan gitu ceritanya. Nah saudara, apa maksud ini Yesus mendahului ke Galilea? Pesan yang sama untuk kita. Kita mungkin pernah gagal. Rumah tangga kita gagal. Sekolah kita mungkin gagal. Ada hubungan yang gagal. Kemarin saya ketika itu dalam pelayanan kita kemarin ya, teman-teman yang datang itu yang kita doakan, dia lari dari rumah anak itu, aturannya SMA kelas 2, karena ayahnya narkoba. Dia nggak berani. Saya bilang kita kawannya ke sana, nggak berani dia pilih di pinggir, tinggal di jalan, saudara. Dan dia ngamen. Kenapa, saudara? Dia takut, saudara. Nah, saudara, kita mungkin punya masa lalu yang berantakan, gagal, karena kita tidak di dalam Tuhan, karena kita melakukan kehendak kita. Tapi berita Paskah adalah jangan selamanya engkau gagal. Amin. Kebangkitan Yesus adalah mengubahkan kegagalanmu menjadi keberhasilan. Jangan lagi hidup terus dalam kegagalan. Jangan hidup terus dalam kesedihan. Jangan hidup terus dalam keterpurukan. Bangkitlah karena Yesus sudah bangkit. Amin. Ya saudara, bangkitlah hubunganmu, bangkitlah semangatmu, jiwamu. Itu saudara. Makanya Yesus ngomong waktu itu kepada siapa? Yosua. Sebelum dia memulai pelayanan menggantikan Musa, apa dia bilang? Wah Yosua, Musa udah mati. Petrus, kita lihat dalam perjanjian baru, tadi perjanjian lama. Petrus, engkau bisa gagal, engkau 3 kali sangkal aku. Tapi ada kesempatan untuk bertobat. Amin. Amin. Makanya gereja ini siapa saja boleh datang, sebrengsek apapun, tapi memang pusing kepala. Tapi itulah tugas gereja. Saya katakan ya, kalau itu yang Tuhan kasih, puji Tuhan lah ya kan. Tuhan pasti akan kuatkan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kebangkitan berbicara kembali kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita masih hidup? Ada visi kerajaan yang belum selesai, saudara. Kembalilah kepada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua kita lihat, saudara, kenapa Yesus suruh ke Galilea? Dalam kitab Lukas 1 ayat 31, Matius 1 ayat 21, saudara, adalah untuk mengingatkan murid-muridnya bahwa Yesus yang mati itu adalah Yesus yang lahir di Nazaret. Karena Nazaret, saudara, ya, Yesus itu kan disebut orang Nazaret, betul ya? Matius 2 ayat 22 sampai dengan 23, Lukas 1 ayat 26. Nazaret itu adalah kampung Maria dan Yusuf. Setelah nanti mereka Yusuf dan Maria lari ke Mesir karena mau dibunuh anak-anak di bawah 2 tahun, maka dikatakan Yusuf kembali ke Nazaret, kampung halamannya. Maka Yesus dibesarkan di Nazaret, maka Yesus disebut orang Nazaret. Yesus dan Nazaret itu di mana? Nazaret itu adalah satu kota di Galilea. Nah, itu saudara. Jadi dia mau sampaikan bahwa Yesus yang mati itu aku yang sama yang lahir di Nazaret itu loh. Aku itulah yang anak Allah yang dinantikan. Mesias itu yang dinantikan dan sudah datang. Aku mati tapi aku bangkit dan hidup. Kenapa? Karena di Nazaret itu
ketika malaikat Tuhan ketemu sama Yusuf dan kepada Maria, apa dikatakan? Anak ini harus dinamakan Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Makanya dikatakan pergi ke sana. Kenapa? Untuk mengingat kembali bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dialah yang akan menyelamatkan dari dosa, dan untuk itu dia harus mati, dan sekarang dia bangkit. Lalu yang ketiga kita lihat, saudaraku, kenapa Yesus suruh pergi ke Galilea? Saudara ingat mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus sebelum memulai pelayanan? Apa? Air menjadi anggur. Ini situsnya kalau di Yerusalem, saudara pergi gereja di Kana, di mana mujizat pertama air menjadi anggur. Ya. Dan Kana itu, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 dan di situ dikatakan Kana itu adalah satu kota juga yang di Galilea. Makanya sebenarnya mengingatkan mereka bahwa dan mujizat-mujizat lain, orang disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, orang buta, itu ada di daerah Galilea. Jadi Yesus mengingatkan murid-muridnya, ya, bahwa mujizatnya, kuasanya, kasihnya itu tetap sama. Kalau engkau percaya sama aku, dulu, sekarang, selamanya, aku ya Yesus yang mengerjakan mujizat itu. Jadi mereka disuruh pergi ke Kana. Karena pada waktu itu di pesta perkawinan itu sudah habis anggur. Kalau habis anggur itu memalukan bagi mereka. Apa yang membuat engkau malu? Apa yang membuat engkau kecewa? Ingat, Yesus yang mati dan bangkit itu punya kuasa yang sama sampai sekarang. Kita baca Ibrani 13 ayat 8. Kembalilah ke Galilea. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Sekali lagi, 1, 2 ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai itu yang Tuhan bilang, kembali ke Galilea. Ingat, ada mujizat yang pertama dan mujizat yang lain itu dilakukan di Galilea. Dan itu pesan bagi kita juga, gereja Tuhan, Allah yang sama itu, yaitu yang mati di kayu salib dan dia bangkit. Selama masih ada hidupmu di dalam Tuhan, pasti ada mujizat. Amin. Itu maksudnya. Sebab itu bersemangatlah, sebab itu kuatkanlah lututmu, kuatlah melayani Tuhan. Amin, saudara. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah kita lihat di sini. Saudara, tampilkan berikut ini. Kampung Yesus namanya apa? Kapernaum. Kalau saudara juga pergi ke Israel, ini saudara akan jumpai. Kapernaum, the town of Jesus. Kapernaum adalah kota di Galilea, di mana Yesus mulai pengajarannya. Ketika Yesus memulai pengajarannya mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 24. Itu dimulai di Kapernaum. Kapernaum itu adalah di Galilea. Berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus juga disampaikan di situ, saudara. Makanya Tuhan bilang, aku mendahului kamu ke Galilea. Apa maksudnya? Ingat, Injil kerajaan surga yang pertama engkau dengar, bertobatlah, berikan dirimu dibaptis, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan lupakan firman itu. Berita Paskah juga pada hari ini. Ingat bagaimana pertobatanmu mula-mula, saudara, mendengar Injil kerajaan. Maka kita baca dalam kitab Markus, dikatakan apa, saudara, tadi? Murid, perempuan-perempuan itu keluar dari kubur, langsung mereka apa? Pergi memberitakan kabar itu kepada Petrus dan teman-temannya, dan semuanya dari timur sampai barat. Berita yang tidak akan binasa, yaitu keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Lalu kita lihat yang berikut adalah begini, saudara. Di dalam kitab, kita baca dulu ya.
Kita baca dulu Matius 28 ayat 16. Yuk kita akan baca. Saudara, ketika Yesus bangkit, maka nanti berikutnya kita akan memperayakan apa, saudara? Kenaikan Yesus. Ya, kenapa disebutkan kamu pergilah ke Galilea dan kamu akan menjumpai dia? Nanti murid-murid itu akan diarahkan di Galilea ke satu bukit. Yuk kita baca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke kemana? Ke Galilea, seperti pesan tadi, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Bukit apa? Kita baca Markus 11 ayat 1. Ya, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Nah, saudara, Betania tempat siapa itu? Betania itu tempat Lazarus yang dibangkitkan. Posisinya di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh mereka ke bukit yang telah ditunjuk. Di mana? Bukit Zaitun. Lokasinya di mana? Di kota Betania. Dan disitulah mereka melihat apa, saudara? Yesus naik ke surga. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1, sebelum Yesus, dan Matius 28, Markus 16, sebelum Yesus naik ke surga, dia menyampaikan apa? Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya binasa, saudara. Itu dikatakan di Bukit Zaitun itu. Di mana posisinya? Bukit Sion itu, Galilea. Amanat agung itu. Lalu kita lihat di dalam Kisah Rasul, malaikat itu berkata, "Hei orang Galilea, kenapa engkau melihat ke atas?" Karena waktu Yesus sedang ngomong kepada mereka tentang amanat agung, tiba-tiba Yesus dalam kemuliaannya terangkat ke surga. Mereka melongo. Lalu malaikat itu bilang apa? "Engkau melihat yang sama, maka tempat yang sama ke depan dia akan datang." Artinya, saya mau sampaikan kepada umat Tuhan, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Satu waktu juga dia akan menjejakkan kaki ke muka bumi ini. Di mana letaknya? Di Bukit Sion, di Bukit Zaitun itu. Di mana itu? Galilea. Jadi Alkitab kita ini, saudara, firman Tuhan ini menjelaskan, kita tahu, saudara, apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan kota dan cara Yesus di mana? Alkitab sudah sampaikan, di Galilea. Yesus bangkit, Yesus hidup, dia beritakan amanat agung dan mengingatkan kita ia akan datang kembali. Itu di sana. Jadi waktu nanti trompet sangkakala, orang di muka bumi ini, saudara, mendengar bunyi sangkakala. Siapa yang dengar bunyi sangkakala? Orang yang rohnya hidup, jiwanya hidup. Tapi kalau saudara tidur dalam dosa, saudara nggak dengar itu, saudara akan tertinggal. Makanya kenapa kita harus semangat komsel, semangat beribadah, semangat melayani. Kan tadi disebut, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Supaya jangan mati rohmu, supaya telinga kita dengar bunyi sangkakala. Orang yang masih hidup akan diubahkan seperti Yesus bangkit. Amin, saudara. Makanya dikatakan kebangkitan Yesus. Ada kebangkitan orang mati. Amin, saudara. Itu tidak ada diajarkan di tempat yang lain, agama yang lain. Alkitab menjelaskan itu, saudara. Lalu ketika ada pengangkatan gereja, saudara, Roh Kudus diangkat, terjadilah masa antikris yang luar biasa, saudara. Terjadi peperangan, saudara, di bumi ini, saudara, ya, Harmagedon, saudara. Lalu pada waktunya Yesus akan datang menjejakkan kaki. Tapi bukan lagi beri kesempatan untuk bertobat, tapi untuk membinasakan. Jadi berita Paskah, Yesus Kristus bangkit. Saya akan ulang kembali. Pertama adalah kegagalan masa lalu bukan alasan untuk dapat meraih masa depan yang penuh harapan bersama dengan Yesus. Mika 2 ayat 13, mari kita akan baca. Amin, sudah? Ya.
Kebangkitan Yesus mengubahkan kita seharusnya. Yuk, 1, 2 ya. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri kepala barisnya. Wow, saudara ngerti nggak ayat ini? Luar biasa. Sehingga kau tidak akan perlu takut. Maka dikatakan jangan takut, karena Yesus berada di depan. Jadi jangan takut anak muda. Aduh, dosenku killer. Saya pernah juga kan pernah kuliah dapat dosen killer. Tapi dosen killer banyak pula mata kuliahnya baru pulang dari Amerika dapat A. Amin saudara. Karena Yesus kepala barisan. Amin. Apa yang kau hadapi, saudara? Aduh, gimana perjanjian bisnis? Ada di situ banyak proposal. Apakah Yesus tidak bisa menggerakkan hati orang ini aja ambil? Ini yang akan goal. Gimana? Bisa nggak? Oh bisa, kan ada ayat firman Tuhan, hati raja di tangan Tuhan. Kalau gitu kenapa takut tidak makan? Kenapa takut bisnismu gagal? Tapi masalahnya kita dalam Tuhan atau enggak, itu aja. Lalu yang kedua adalah kita baca Yohanes 11 ayat 25. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa ia benar-benar Allah yang hidup, yang bisa memberikan kehidupan. Karena dia bangkit dari kematian dan dia hidup, hanya dia yang bisa beri kehidupan. Amin. Gak ada yang lain. Kita baca ini Yohanes 11 ayat 25. 1, 2 ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Makanya saya sebutkan saudara, tidak ada tempat yang kering atau basah dalam pekerjaan atau tempat-tempat strategis. Kami pernah buka usaha saudara, dan itu di pojok banget saudara. Ada pula lift situ, nggak mungkin. Tapi di antara yang lain-lain kami punya bisa bertahan tempat jualannya saudara. Yang lain yang pergi ke gunung, ke mana segala macam, saudara minta pesugihan, tutup duluan. Kenapa? Posisi tidak menentukan berkatmu, tapi posisimu dalam Tuhan yang menentukan itu. Amin. Ya saudara, karena dia hidup, dia yang bisa berikan kehidupan. Rumah tanggamu mati, izinkan Tuhan memulihkan hubunganmu yang retak. Amin. Hatimu yang mati, tawar, izinkan Tuhan yang menghidupkan. Gak ada yang lain. Makanya saya sebutkan, teman-teman yang di jalan tidak akan mungkin bisa berubah hidupnya kalau dia tidak dengar firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat 3 dan Ibrani 12 ayat 3. Ingat, masih ada Tuhan, masih ada mujizat, yang tetap ada harapan. Yuk kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. 1, 2 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang. Kebangkitan Kristus berbicara kita dilahirkan kembali oleh kebangkitannya. Itu yang dimaksud waktu hari Jumat Agung. Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitan Yesus dan bersekutu dalam kematian, penderitaan dan kematian Yesus. Makanya dikatakan kita harus ditenggelamkan, dia dikubur dan bangkit dalam hidup yang lama. Dan orang yang di dalam Kristus yang punya pengharapan. Kalau engkau keluar dari komunitas gereja, pasti engkau tidak punya pengharapan saudara. Hanya firman yang membuat engkau hidup. Ibrani 12 ayat 3. Yuk. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya kamu jangan bilang dulu kiri, supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Ingat korban Yesus di kayu salib. Saya mau katakan, kalau engkau sedang lemah pada saat ini, engkau sedang putus asa, sebenarnya engkau sedang tidak mengingat korban Yesus di kayu salib. Engkau tidak mengingat bahwa dia bangkit.
Itu saja saudara. Amin. Yang terakhir adalah saudara, jangan lupa tujuan hidupmu. Jangan lupa kenapa engkau masih hidup sampai sekarang. Yaitu untuk apa? Pasca berbicara, beritakan Injil, selamatkan yang terhilang, persiapkan diri kepada kekekalan, karena ia akan datang segera. Kenapa ke Galilea? Karena Tuhan ingatkan, aku akan datang segera dengan cara yang sama engkau melihat. Di mana saudara? Apa engkaukah masih lemah, putus asa dengan segala dalih? Yesus sudah menang untuk itu. Amin. Bilang dulu, harus kuat dan teguh dan giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi nggak boleh pelin-pelan, ya kan? Kadang-kala seperti kemarin ada anak-anak muda, sudah tinggal apa? Hari hanya sudah mau pengen tampil di hari itu pula dia enceng lah, bahasa Medannya enceng. Itu namanya nggak teguh, ya kan saudara? Mari kita bangkit berdiri. Saudara, lagu ini mengatakan bahwa Dia ada di sini. Dia sedang bekerja di sini bagimu dan gereja Tuhan di tempat ini. Dia sedang berjalan di dalam kabut hidupmu. Dialah yang membuka jalan. Dialah yang mengerjakan mujizat-mujizat itu. Dialah yang memegang setiap janji-janji firman Tuhan yang akan digenapi bagi kita. Dialah Allah, dialah terang itu di dalam kegelapan. Dialah Allah kita itu. Mari kita akan nyanyikan dia dan kita akan menyembah Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kami punya pengharapan. Kami punya hidup yang berkemenangan. Bahkan yang memampukan kami sampai berdiri tegak, sampai kedatangan Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah perisai bagi kami. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Haleluya. Kami boleh gagal, kami boleh punya masa lalu yang tidak baik, tapi kematian dan kebangkitan Yesus mengubahkan kami. Engkau memberikan kami kesempatan kedua, Tuhan.
Kerjakan kehendak-Mu di dalam kami Tuhan. Pulihkan panggilan mula-mula yang telah Engkau taruh kepada setiap orang di tempat ini. Haleluya, kerjakan seperti Engkau kerjakan di hati Petrus dan murid-muridnya. Turunlah pengurapan-Mu Tuhan, dan bagi gereja-Mu di tempat ini. Haleluya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bangkit kami, kepercayaan kami tidak sia-sia, air mata kami tidak akan sia-sia, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia, doa kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, jamah dan berkati dan sembuhkanlah. Engkaulah kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan